Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan, seperti yang saya sudah janjikan bahwa saya akan berbicara, ya memang sengaja untuk memisahkan konten Jerman sendiri, di mana Jerman sudah tersingkir, dan juga akan saya membahas tentang Spanyol melawan Jepang, di mana pasti teman-teman sudah tahu, Jepang mengalahkan Spanyol dengan 2-1 dan tampil sebagai juara grup E. Mereka memiliki nilai 6 dari 2 kemenangan dan 1 kali kalah. Sementara Spanyol memiliki nilai 4 dengan 1 kali menang, 1 kali seri, dan 1 kali kalah. Poin Spanyol sama seperti Jerman sebenarnya, 4, tetapi mereka unggul dari selisih gol yang jauh lebih banyak ketika Spanyol mengalahkan Costa Rica dengan 7-0 di laga pertama. Sementara Jerman kalah 1-2 dari Jepang di laga pertama, bermain imbang 1-1 dengan Spanyol di laga kedua, dan Jerman menang dengan 4-2 melawan Costa Rica, di mana dalam saat bersamaan Jepang menghajar Spanyol. Ini pertandingan yang boleh saya bilang, ya khususnya di antara Jepang dan Spanyol, seperti dalam tanda kutip ini ada sebuah strategi, ada juga permainan telenovela, juga ada kontroversial di sana, dan kita tahu bersama, ya, saya harus bisa mengacungkan jempol, ya, memuji tentang Jepang, satu-satunya wakil Asia yang menjadi juara grup di pentas sepak bola Piala Dunia 2022 di Qatar. Ya. Australia yang juga masuk dalam wilayah Asia, ya, dia salah satu wakil Asia yang lewat playoff, itu lolos juga ke 16 besar, tapi mereka hanya berada di bawah Prancis sebagai juara grup, karena mereka kalah 1 kali dari Prancis dengan 4-1. Tapi Jepang ini luar biasa. Tidak ada yang menduga bahwa tim asuhan Hajime Moriyasu ini bisa menjadi juara grup di grup E. Kalau melihat di sana ada Spanyol dan Jerman, yang notabene ini pasti diunggulkan untuk bisa lolos, tidak memperhitungkan Jepang dan Costa Rica, tetapi ternyata Jerman itu out, ya, mereka out dengan sangat menyedihkan, ya, karena ini dilihat juga kalau bisa ada korelasinya dalam pertandingan Jepang dan Spanyol, mereka seakan-akan dalam tanda kutip dikerjain habis, ya, karena Jerman itu bisa lolos kalau mereka bisa mendapatkan 9 gol ke gawang Costa Rica. Mana mungkin, tidak akan mungkin, ya. Apalagi di babak pertama cuma 1 gol yang mereka bisa lesakan, walaupun itu banyak peluang Jerman. Saya sudah bahas di konten sebelumnya, bahkan mereka bisa menembak sampai di atas 30 on target, mungkin bisa ada 11, penguasaan bola yang sangat tinggi, tapi akhirnya cuma 4-2 mereka menang. Sempat tertinggal dulu 2-1 setelah mereka unggul 1-0 dibalik oleh Costa Rica, dan kemudian Kai Havertz membuat 2 gol brace di sana dan 1 gol dari Niklas Füllkrug. Nah, gol pertama Jerman dibuat oleh Serge Gnabry. Nah, saya balik dengan Spanyol. Ya. Di awal saya melihat bahwa mereka sebenarnya ini pantas menjadi juara grup. Ketika terlibat pertandingan melawan Jepang, ya, kemudian mereka sudah unggul lewat Morata. Tapi Jepang dengan cepat membalas itu hanya dalam waktu 3 menit di babak kedua. Richie Doan bisa membuat gol, ini dia juga mencetak gol ke gawang Jerman, gol pertama, dan dia sekarang membuka keran gol Jepang ke gawang Spanyol. Dan 3 menit kemudian, Ao Tanaka bisa memastikan kemenangan, dan ini adalah gol kontroversial yang banyak diperbincangkan, banyak diperdebatkan ketika Jepang melesakkan gol kedua ini untuk membalikan keadaan mereka unggul, karena bola itu disinyalir sudah keluar lapangan. Ya, meninggalkan lapangan sebelum Kaoru Mitoma ini bisa memberikan umpan, ya, dan disambar oleh Ao Tanaka. Ya, bola sebenarnya dari Richie Doan dulu, kemudian bola cepat itu agak keluar memang. Kalau saya lihat dari beberapa foto-foto yang ada di media yang disebarkan itu bola keluar dan diambil oleh Mitoma, ya. Sehingga bola masuk. Sempat wasit itu mengecek juga ke VAR, melihat ini kebenaran, tapi agak lama. Tapi VAR itu menyatakan bahwa mengesahkan. Sehingga wasit Victor Gomez ini langsung menunjuk titik di tengah bahwa bola masuk. VAR beranggapan bahwa tidak seluruhnya, tidak sepenuhnya bola itu meninggalkan
lapangan permainan itu sudah keluar lah sebelum Mitoma itu memberikan umpan kepada Tanaka. Ya, tetapi kalau lihat dari gambar-gambar juga dari sudut pandang yang berbeda, memang bola sudah keluar. Itu yang menjadi kontroversial di pertandingan ini. Bahkan ini kontroversial yang paling besar saya lihat di antara beberapa kejadian, tapi ini yang paling hebat ya. Kalau tidak ada gol ini, ada bola kontroversial ini, Jerman mungkin bisa lolos. Karena kalau Jepang bermain imbang, katakan 1-1 dengan Spanyol, Jerman akan unggul dalam selisih gol. Karena Jerman punya selisih gol bisa memasukkan 5 kemasukan 5. Sementara Jepang itu hanya memasukkan 3 kemasukan 3. Ya, walaupun Jepang mengalahkan Jerman, tapi di persyaratan, di ketentuan yang ada di Piala Dunia ini, itu dilihat dari selisih gol dulu. Bagi sebuah tim yang memiliki nilai sama, dan Jerman punya gol yang lebih tinggi, ya, karena bisa mencetak 1 gol walaupun kalah melawan Jepang, dan bisa mencetak 1 gol seri dengan Spanyol 1-1, sehingga mereka punya 5 kemasukan 5. Nah, kalaupun Spanyol ini bisa mencetak untuk menyamakan kedudukan 2-2, ya, tetap Jerman akan lolos karena gol Jepang itu cuma 4-4, Jerman tetap dengan 5-5. Disinilah masalahnya. Tapi ketika kelihatan Spanyol tidak mau mencetak gol lagi, karena Spanyol itu, ya menurut saya itu agak menghindar, ya dalam tanda menghindar untuk masuk ke bagan kiri, karena mereka mengkalkulasi di sini bagi Enrique itu, ini berat buat mereka. Jadi kalau Enrique bilang dia tidak takut bermain dengan klub tim manapun, mau Brasil, mau Argentina, saya pikir nggak benar juga. Buktinya juga dia menghindar. Dan dalam starting 11 juga kelihatan dia merubah, ada beberapa rotasi yang dilakukan. Pau Torres dia masukkan yang selama ini tidak dimainkan, menggantikan posisi Aymeric Laporte. Azpilicueta juga ditampilkan kembali. Balde mengisi posisi Jordi Alba, walaupun Jordi masuk di babak kedua. Memang di lini tengah dia tetap mempertahankan Gavi, Pedri, dan Busquets. Ya, di depan Ferran Torres dia tidak mainkan dari awal, memang ada mainkan di babak kedua. Morata yang dia tampil lebih dulu, ada Dani Olmo. Asensio juga dia tidak mainkan di sini, dia pakai Nico Williams, ya, pemain yang baru dia taruh di sana, ya, untuk di starting 11. Jadi memang kelihatan ya bahwa dia coba untuk memainkan beberapa pemain di sini karena menganggap kalah pun dengan 1-0 atau draw atau kalah dengan 2-1 mereka akan lolos. Karena hitung-hitungannya Jerman tidak akan mungkin mendapatkan 8 atau 9 gol ke gawang Costa Rica. Ujiannya itu ada di babak pertama. Mereka mengontrol ketika sama-sama unggul dengan 1-0. Morata bisa membuat gol. Ya, ketika mereka membuat gol, kemudian di Stadion Khalifa, Internasional Khalifa, dan Jerman di Al Bayt Al Khor, di stadion ini, itu menang 1 gol dulu lewat Gnabry. Dari sini sudah bisa melihat ketika di babak pertama selesai, di babak kedua Jerman butuh 8 gol lagi. Ini yang tidak mungkin untuk terjadi dalam pertandingan ini. Sehingga ketika tertinggal dengan begitu cepat di babak kedua, di menit 48 dan menit 51, lewat Doan dan Tanaka, memang kelihatan Spanyol itu terus mengurung, terus bisa menguasai bola. Tapi hanya segitu, seakan-akan tidak bernafsu lagi untuk bisa mencetak gol. Karena kalau mereka bisa mencetak gol menyamakan 2-2, Spanyol itu yang akan menjadi juara grup. Nah, Jepang tersisi, Jerman yang menjadi runner up. Mereka sebagai juara grup itu datang ke yang saya bilang tadi, bagan ini kuat. Ya. Ada Belanda di atas, kemudian ada Argentina, Spanyol akan masuk di situ, dan Brasil. Posisi dari Spanyol sebagai juara grup nantinya itu akan bertarung dengan Kroasia sebagai runner up di grup F kalau juara grup ini. Sehingga ini yang ditakutkan oleh Enrique. Kalau lawan Kroasia kan berat juga, Luka Modric dan kawan-kawan. Katakan menang Spanyol, ya. Di babak perempat final yang nunggu adalah Brasil. Brasil sudah nunggu mereka karena Belanda bisa ketemu di perempat final dengan Argentina. Agak berat kalau ketemu Brasil kalau mereka berhitung. Kalaupun mereka lolos dari hadangan Brasil, yang menunggu itu adalah Argentina. Jika Argentina mampu mengatasi Belanda. Nah, ini kan dihitung-hitung agak sulit perjalanan Spanyol. Sehingga Spanyol kalau mereka runner up, ya, membiarkan Jepang itu tetap menang dengan 2-1 karena mereka punya gol itu 9, hanya kemasukan 3 plus mereka 6. Ini kan akan sulit dikejar oleh Jerman. Jerman butuh 9 gol, ya, sehingga Jerman punya 11 karena ada 1 gol lawan Jepang, 1 gol melawan
Spanyol ada 11 di sana, mereka bisa cuma ada 6 ya, 6 selisih kemasukan 5, itu mereka akan ada 6 sama ya, plusnya dengan Spanyol. Kalau Spanyol 93 dengan Jerman itu 11-5 ya. Tapi dalam hal memasukkan gol lebih banyak Jerman. Karena Spanyol cuma 9, Jerman ada 11. Tapi kalau menang dengan 9-2 atas Costa Rica, kan Jerman cuma menang 4-2. Itu mana mungkin di babak kedua Jerman bisa menambah gol begitu banyak. Itu sudah dihitung oleh Spanyol, tidak akan mungkin. Sehingga Spanyol tetap ada di sini. Spanyol bermain, dominasinya tinggi. Kalau bisa dikatakan 1058 kali perpindahan bola. Passing mereka ya, tertinggi juga yang mereka dapatkan di Piala Dunia kali sebelumnya. Kan mereka bisa 1000 dengan 45 atau berapa. Sekarang dengan 58. Mereka hanya bisa 12 tembakan. 5 on target, sementara Jepang hanya 6 percobaan menembak, 3 on target. Jepang itu cuma 17%. Mereka sampai 83%, tapi itu kan hanya angka-angka yang sia-sia. Mereka tidak bisa menambah gol. Karena mereka tahu kalau mereka 2-2, apalagi menang, sudah pasti juara grup. Dengan draw aja juara grup bagi Spanyol. Nah ini kan berat buat mereka, perjalanan untuk menuju target mereka untuk menjadi juara atau ke final. Kalau mereka runner up, Jepang yang mereka usung masuk di sini, Jepang akan bertarung nantinya dengan itu yang saya bilang tadi. Kroasia, setelah itu menang lawan Kroasia, Jepang akan siap-siap ketemu Brasil, menang akan siap-siap ketemu dengan salah satu Belanda atau Argentina di babak semifinal. Sementara Spanyol itu lari ke sebelah, lawan mereka Maroko ya, sebagai juara, sebagai runner up, ketemu dengan Maroko juara grup F. Ya hitung-hitungannya Spanyol menang. Ya. Spanyol menunggu pemenang antara itu salah satu wakil dari grup G. Kalau Brasil kan juara grup. Grup G itu mungkin Swiss ya. Swiss juara ketemu dengan Portugal. Kalau Portugal sudah aman kan sekarang. Ya ketemu dengan Portugal misalnya menang, baru akan menjadi lawan Spanyol. Ketika Spanyol mengatasi Maroko. Nah, Spanyol akan menunggu pemenang di atas lagi, itu adalah Inggris dan Prancis. Inggris dan Prancis akan baku hantam di babak perempat final untuk melaju ke semifinal. Salah satu di antara Inggris-Prancis ketemu dengan pemenang antara Spanyol dan Portugal. Spanyol melihat bahwa memungkinkan daripada ketemu dengan Brasil dan Argentina, masih bisa mereka mengatasi Portugal. Sehingga mereka berhitung ketemu dengan Prancis atau Inggris. Jadi ini mungkin hanya hitung-hitungan mereka yang bisa saya lihat di sini. Karena kalau Spanyol main benar-benar, gas habis, itu mereka bisa menang. Ya kan baru menit awal 11 saja Morata sudah bisa membuat gol, apalagi dengan penguasaan bola yang tinggi sampai 83%. Ya, di babak kedua, padahal sudah masukin Ansu Fati sudah ikut main, Ferran Torres, Asensio sudah ikut main, Jordi Alba sudah ikut main. Akan menakutkan kan, tetapi tetap mereka tidak mau untuk bisa melebihi untuk dapat dua-dua ini, karena juara grup itu menurut saya. Dan kalau Jerman misalnya lolos, ini berbahaya melepas Jerman ini, melihara anak macan. Ya, mendingan Jerman itu harus ditutup, jangan sampai lolos. Karena itu makin lama makin panas kalau Jerman lolos ini. Jadi dengan dia tidak lolos ya aman. Jerman akan lari ke sebelah, memungkinkan juara ada di tempatnya Spanyol sekarang. Kalau Spanyol menjadi juara grup, Jerman bisa melangkah terus kan. Kalau menghadapi Maroko, menghadapi Portugal, mereka akan terus dan berpotensi ke final dan bukan tidak mungkin juara. Sekarang Jerman selesai dengan adanya Jepang yang sudah naik. Itu tadi saya bilang ada dengan kontroversial yang gol kedua Jepang itu, karena VAR mengatakan belum sepenuhnya, tipis sekali belum keluar, dan ada juga mengatakan memperdebatkan bahwa ini bola sudah keluar. Tapi terlepas dari apapun, tetap Jepang tampil sangat heroik. Mereka mampu mengalahkan dua tim bagus di grup E, Jerman dan Spanyol. Itu sejarah, tercatat dalam sejarah. Walaupun mereka kalah lawan Costa Rica, ya padahal kalau mereka menang melawan Costa Rica, mereka nggak bersusah payah menang lawan Spanyol. Sudah lebih dulu membooking tiket untuk lolos lebih awal dari grup E ini ya. Karena mereka kalah, jadi mereka harus bertarung melawan Spanyol. Nah, semoga mereka bisa mengikuti langkah yang mereka dapatkan pada 4 tahun lalu di Rusia. Mereka sampai ke perempat final di Rusia, nyaris ke semifinal Jepang. Jadi tidak main-main dengan Jepang ini. Ya, bukan karena sekarang aja mereka lolos ke 16 besar. Sudah ke 8 besar mereka di Rusia. Hanya saja keteledoran mereka. Sudah unggul 2-0 lawan Belgia sebelum Belgia membalikan keadaan itu. Dan mereka kalah di menit-menit akhir lewat serangan balik dari Belgia. Hampir saja mereka ke semifinal untuk mencatatkan rekor ya sebagai tim Asia setelah Korsel pada tahun 2002 melaju ke final dan dihentikan oleh Jerman saat itu. Nah,
ketika di semifinal. Nah, Jepang ini berpotensi. Sekarang mereka tidak mau mungkin kecewa lagi dengan hasil yang mereka dapatkan yang sudah di depan mata di 4 tahun silam ya saat menghadapi Belgia. Sekarang mereka akan coba melawan walaupun mereka berada di jalur keras yang saya bilang tadi, yang tadinya ini akan jadi jalurnya Spanyol sebelum Spanyol menghindar dan kabur ke sebelah. Nah, ini Jepang ya akan bermain nothing tulus saja sebagai underdog. Dia bermain dengan Kroasia, pasti dia punya peluang untuk bisa menghantam Kroasia. Kalau dia bisa mengalahkan Jerman dan bisa mengalahkan Spanyol, Kroasia juga dia bisa hantam, dia bisa layani. Dan itu mereka sudah buktikan pada 4 tahun yang lalu. Ya. Prancis dengan generasi emas saat itu, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan, Lukaku, Eden Hazard itu pontang-panting, kerja keras, susah payah menghadapi Jepang ini. Dan kalau mereka bisa mengalahkan Kroasia, mereka ada di perempat final, ya berhasil menunggu mereka. Kan ini rame, menguji kemampuan mereka melawan tim Samba ini. Sampai di sini saya berbicara dengan Spanyol yang seakan-akan dalam tanda kutip ada bermain dengan telenovelanya, ya. Kemudian dengan ada gol kontroversial, tetapi apapun yang katakan semua sudah terjadi. Piala Dunia tetap terus akan berlangsung dan kita akan menunggu kejutan-kejutan berikut dari Jepang di babak-babak gugur nantinya. Termasuk perjalanan Spanyol yang sekarang sudah lari agak ringan katanya ya ke sebelah, tapi kita tidak tahu. Tiba-tiba mereka dihajar oleh Maroko. Maroko bagus bermain dan mereka akan ketemu dengan Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. Ini menjadi menarik ya. Sekali lagi saya umumkan bagi pemenang tebak skor antara Spanyol dan Jepang yang benar, Jepang menang 2-1 itu sudah mendapatkan e-money ya. Di dalamnya ada Rp100.000. Ini dari fasilitas dana ACC, Astra Credit Company. Kasih buat Anda ya. Ada duanya itu Melinda dan Jess Reed 07 ya. Sementara pemenang dari jaket Varsity yang harga hampir 1 juta, jadi total ada 10 juta untuk 10 orang. Itu kebagian yang saya sudah baca tadi, Bonfans, Marlin, Elin, Alexander Bambang, Ernamat, Novinda Ginting, Herlambang Jember, Kusen Bramasta, kemudian ada Bella, Yulika, dan Tiffany. Itulah nama-nama 10. Jadi Anda masih bisa ikut, yang belum dapat masih bisa ikut. Terus masih panjang, masih lama, masih ada 100 jaket lagi yang disiapkan. Lebih bahkan oleh ACC, luar biasa ACC ini ya. Oke, dengan Bung Ropan. Ciao.